Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 7B, program studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Lancang Kuning Kota Dumai, ingin mempresentasikan materi tentang model tata kelola sektor publik dan akuntabilitas. Baiklah, yang pertama, materi pertama akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, Sufa Diawati. Pada Sufa, dipersilakan. Baiklah, saya Sufa Diawati akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tata kelola sektor publik. Perkembangan organisasi sektor publik menghasilkan model tata kelola yang disesuaikan dengan tantangan dan budaya suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1045 sampai 1950 dengan menciptakan tatanan dunia baru, menyisakan sistem tata kelola sektor publik warisan kolonialisme terutama pada negara-negara bekas jajahan. Tata kelola sektor publik dianggap sebagai suatu hal yang bersifat teknis dan legal daripada bersifat politis dan ekonomis. Pada masa itu, negara-negara sebagai Jerman, Inggris, Amerika, dan Prancis mulai melakukan reformasi pada tata kelola sektor publik yang disesuaikan dengan model negara masing-masing. Pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an, gagasan pemikiran reformasi tata kelola sektor publik berkembang di Amerika, Inggris, dan Prancis. Reformasi tata kelola sektor publik tersebut didasarkan pada prinsip rasional strategis, policy making, dan evolution. Perkembangannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tapi juga dipengaruhi oleh oleh faktor eksternal. Pada tahun 1970-an terjadi oil bomb yang merupakan faktor eksternal bagi organisasi sektor publik untuk meningkatkan pelayanan publik. Keterpengaruhan ekonomi global karena meningkatnya harga minyak menyebabkan bertambahnya biaya produksi sehingga penarikan pajak tidak maksimal yang mengakibatkan berkurangnya belanja publik di negara industri. Awal tahun 1990-an, arus demokrasi melanda dunia yang meningkatkan partisipasi publik serta akuntabilitas pada tata kelola sektor publik. Pengaruh sektor publik wajib mempertanggungjawabkan how to govern melalui proses kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang menimbulkan interaksi timbal balik atas kepercayaan masyarakat dengan transparansi dan akuntabel. Tahun 2000-an, teknologi informasi berkembang dengan cepat sehingga disebut era digital. Kehadiran e-government adalah respon konstruktif atas perkembangan teknologi informasi untuk memacu produktivitas informasi dan akses terhadap layanan sektor publik. Pada tahun-tahun ini, tata kelola sektor publik mengalami perubahan yang sangat cepat. Model tata kelola berbasis network yang merupakan perkembangan dari New Public Management atau NPM, antara lain New Public Governance atau MPG, New Public Service atau NPS, Neo-Weberian States atau NEWS merupakan kritik terhadap NPM yang lebih berat pada sektor privat. Perkembangan teknologi informasi terjadinya mendorong revolusi industri 4.0 pada tahun 2011 dan konsep revolusi sosial 5.0 pada tahun 2015-an. Kedua revolusi tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penerapan industri 4.0 dan sosial 5.0 mempengaruhi tata kelola sektor publik di beberapa negara.
Jepang sebagai inisiator revolusi sosial 5.0 sudah menerapkan pemanfaatan industri 4.0. Tidak hanya pada sektor privat, tapi tata kelola sektor publik yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah pun sudah menerapkannya. Revolusi industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 dalam beberapa tahun ke depan adalah tantangan dan fokus dari perkembangan tata kelola sektor publik di berbagai negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kita Sufradiawati yang sudah memaparkan materi pertama. Baik, kita lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita Mela Badriani. Kepada Mela dipersilakan. Terima kasih Audira Oktayani. Saya Mela Badriani akan melanjutkan hasil diskusi kami yang kedua, model tata kelola sektor publik. Yang pertama, New Public Management atau NPM. New Public Management adalah manajemen sektor publik yang berfokus dan berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. NPM mengenal istilah contracting out, di mana pemerintah melaksanakan pekerjaannya dan mengalokasikan pelayanan sektor publik dengan menggunakan proses kontrak. Dalam hal ini, terjadi proses pendelegasian distribusi dan alokasi satuan kerja atau birokrasi. Di bawahnya yang mendorong reformasi regulasi yang disebut dengan deregulasi. Dalam pelaksanaan NPM, setidaknya ada 4 pihak yang terlibat, yakni yang pertama, pemerintahan, yang kedua, para CEO, yang ketiga, pelaku dalam ekonomi atau player, dan yang terakhir, masyarakat. Yang kedua, arah baru setelah New Public Management. Yang A, Governing without Government. Governing without Government adalah menekankan konsep governance dalam sektor publik. Konsep governance ini adalah pemenuhan layanan masyarakat tidak hanya menggunakan jajaran birokrasi yang dikendalikan penuh oleh pemerintahan, tapi juga aktor di luar pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Hubungan sektor privat dan masyarakat menjadi penekanan dalam hal ini dikarenakan masyarakat mencari layanan publik dari sektor privat bukan hanya sektor publik yang disediakan pemerintah. Konsep governance dapat menjadi kabur menyangkut perbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Negara menjadi kumpulan jaringan intraorganisasi yang diisi pemerintahan dan pelaku masyarakat atau swasta yang masing-masing tidak berdaulat atas arah atau tujuan maupun regulasi. Kerjasama antar pelaku yang terlibat dalam hal ini, masyarakat dan pemenuh layanan publik atau sektor privat maupun sektor publik, menyebabkan ketidakberdaulatan atau outcome dari suatu kebijakan. Kerjasama ini perlu diawasi karena kerjasama antar pelaku dapat menimbulkan keeksklusifan sehingga hubungan antar pelaku lebih condong pada kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan sektor publik atau masyarakat. Yang kedua, New Public Government atau NPG. NPG adalah model tata kelola sektor publik yang hadir karena terdapat nilai yang hilang, yaitu pelayanan dari pengelolaan sektor publik, terutama penerapan model NPM itu sendiri. Konstruksi NPM yang didasarkan sektor privat, atau lebih tepatnya sektor industri dan manufaktur, sebagai inti dari proses produksi. Hal tersebut menjadi bermasalah karena asumsi produksi dan konsumsi adalah berbeda secara logika. Padahal dalam kenyataannya, konsep pelayanan publik secara mendasar berarti upaya memenuhi kebutuhan sektor publik.
Peran aktif masyarakat sebagai penerima manfaat mendasari lahirnya kerangka teori model tata kelola yang saat ini populer disebut dengan New Public Governance atau NPG. Service dominan logik merupakan dasar dari pendekatan service dominan yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan sektor publik. Penekanan service dominan merupakan syarat penting untuk menciptakan praktek manajemen publik yang efektif di dalam kerangka NPG. Pendekatan ini hadir karena merespon pendapat pengguna layanan publik tentang peran antar keorganisasian, serta struktur organisasi yang baik dan proses dalam pelayanan sektor publik. Pendekatan service dominan akan menciptakan model pelayanan publik yang berkembang sehingga terpenuhi kebutuhan atau fasilitas layanan publik. Yang ketiga, New Public Service. New Public Service ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya merespon permintaan dari masyarakat, tetapi pada perlibatan masyarakat dalam merumuskan permasalahan, mengembangkan alternatif atau solusi, dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul karena proses pelaksanaan. Pemerintah merupakan bagian yang terpenting karena pada NPM pengelolaan negara pengarah pada sektor privat, dalam hal ini mengelola negara seperti bisnis. Peran pengelola sektor publik dalam NPS adalah untuk melayani masyarakat dengan membantu masyarakat merumuskan tujuan bersama daripada untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat ke arah baru. Dengan demikian, pengelola sektor publik tidak hanya memperhatikan pasar, tetapi harus juga memperhatikan kondisi lokal, negara, hukum, iklim politik, standar profesional, serta nilai-nilai dan tujuan bermasyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Mela Badriani yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya untuk pemaparan materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Darman Syah. Kepada Darman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan materi dari Mela, yaitu 2.3. Neo-Weberian States atau NWS. NWS adalah sebuah model baru yang dirumuskan oleh Polit 2004 setelah memperhatikan tata kelola sektor publik di beberapa negara Eropa kontinental. NWS merupakan hasil dari strategi politik menghadapi globalisasi dan ketidaksejajaran akibat dari demokrasi liberal. Strategi politik yang dimaksud adalah menghadirkan prinsip demokrasi liberal yang minimal status. Negara menunjukkan peran besar untuk menjaga dan menjamin warga negaranya sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Mempertontonkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan negara dan kesetaraan dalam pemenuhan layanan sektor publik yang diselenggarakan oleh negara. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. 3.1 Transparansi. Transparansi sebagai prinsip yang dapat dijalankan melalui dua sisi, yaitu aktif dan pasif. Sisi aktif artinya pemerintah harus menginformasikan kepada publik untuk dengan sendirinya dan atas inisiatif sendiri. Sisi pasif berarti siapapun dapat meminta informasi tertentu. Akses informasi ini adalah salah satu elemen terpenting dari konsep transparansi.
Sisi aktif terkait dengan keterbukaan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kewajiban ini tidak berarti bahwa setiap penemuan diumumkan. Pada prinsipnya, warga negara setidaknya harus dapat mengetahui pertemuan yang penting. Hal yang sama juga berlaku untuk keputusan yang diambil oleh pemerintah dan keputusan akhir yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi pihak ketiga harus dipublikasikan. 3 subprinsip yang dibedakan dalam transparansi adalah: 1. Transparansi proses pengambilan kebijakan. 2. Transparansi tindakan pemerintah. Dan transparansi informasi pemerintah. Prinsip transparansi mengedepankan keterbukaan pengelola atau pelaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Prinsip transparansi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, dalam arti pelaku membuka proses dan hasil bagaimana tata kelola dilaksanakan dan publik selaku stakeholder mengawasi dan mempertanyakan tindakan pengelola. Next. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Audira. Terima kasih kepada Darmansyah yang sudah memaparkan materi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Budiman. Kepada Saudara Arif, dipersilakan. Baiklah, Audira Utayani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi keempat yang berjudul akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dipahami secara luas atau sempit. Konsep akuntabilitas yang luas merujuk sebagai istilah konseptual yang meliputi transparansi, kesetaraan, demokrasi, efisiensi, daya tanggap, tanggung jawab, dan integritas. Akuntabilitas dalam pengertian yang sangat luas pada dasarnya merupakan sebuah konsep evaluasi dan bukan analisis yang digunakan untuk mengkualifikasikan keadaan atau kinerja para pelaku sektor publik secara positif. Sedangkan pengertian konsep akuntabilitas yang sempit menurut Boven 46 mengacu pada praktik kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilaku. Hal ini menyiratkan hubungan antara seorang aktor, akuntan, dan stakeholder. Akuntabilitas dengan kata lain merupakan hubungan antara aktor dan stakeholder yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan kegiatan atau program yang dijalankan positif. Kemana aku jelaskan tuh? Ulang-ulang lu. Kecil kali tuh. Tak nampak gue nih. Tak berganti selain Azub. Okelah. Ya. Terdapat 2 jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, yakni akuntabilitas yang menitik beratkan pada pertanggungjawaban, integritas keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi praktik penyimpangan, kecurangan, dan korupsi, kolusi, nepotisme, atau disebut KKN. 2. Akuntabilitas kinerja.
yakni akuntabilitas yang memfokuskan pada aspek kinerja dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik secara efisien, ekonomi, dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan publik. Selain itu, akuntabilitas didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya, yang merupakan persyaratan untuk membangun efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Deskripsi yang paling ringkas tentang akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang aktor untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan pada publik. Akuntabilitas tidak hanya dibutuhkan dari perspektif keuangan, tetapi juga fungsi pertanggungjawaban publik tentang pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. 3. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudara Arif Budiman yang telah memaparkan materi terakhir. Baiklah, saya sendiri akan memberikan tanggapan terhadap pengembangan dari materi. Perkembangan organisasi sektor publik menghasilkan model tata kelola yang disesuaikan dengan tantangan dan budaya suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang fleksibel, serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif, serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Next. Adapun prinsip tersebut adalah yang pertama, transparansi atau transparency, yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan mengoptimalkan kinerja dan peran serta individu perusahaan, sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap finansial masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain. Yang keempat, kemandirian atau independensi, yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan. Yang kelima, kewajaran atau fairness, yaitu menerapkan prinsip keselarasan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Baik, hanya sekian dari hasil paparan dari materi kami, serta tanggapan dari materi kami. Semoga semuanya dapat dipahami dan menambah nilai wawasan bagi kita semuanya. Cukup sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton, like, comment, and subscribe yang sebanyak-banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.